Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwani bidin, jamaah subuh rahimakumullah. Tentu ingkang langkung rumiyin saestu kita mensyukuri nikmat ingkang tanpa pepindhan peparingipun Allah bilih wonten ing kesempatan enjang menika kita dipun paringi hidayah. Dados akhiripun kita saged melangkah wonten ing jamaah subuh wonten ing masjid ingkang kita cintai menika dikalajengaken wonten ing majelis ilmu ingkang insyaallah dipun cintai dening Allah saha rasulipun. Ikhwani bidin rahimakumullah, menawi mboten jinangkung kanthi hidayahipun Allah, mustahil kesempatan menika kita saged ngrawuhi dugeni menghadiri jamaah menika. Mila saestu sedasepun menika setunggaling nikmat ingkang saestu agung sanget awit kita miwiti gesang wonten ing dinten menika kanthi kesaenan. Mila saestu kita syukuri kanthi ngatah-atahaken kalimat tahmid wonten ngarsanipun Allah. Shalawat salam mugi tercurah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun betori salah tumrap kita sami sehingga kita sedaya pikantuk hidayah menika kala wau sehingga saged nindakaken kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Awit kita kedah menyadari wonten perkawis ingkang penting. Allah nyiptakaken kita sedaya wonten ing alam donya menika ugi selaku seorang mukmin wonten tigang perkawis ingkang perlu kita pahami sepindah sebagai seorang mukmin menika kedah
menyadari atas perintah-perintah ingkang kedah dipun tindakaken. Angka kalih kedah menyadari bilih kita nilaraken perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken, dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Lan angka 3 kita kedah ridho saking sedaya takdiripun Allah ingkang tumanduk dhateng kita sami. Lan ugi alhamdulillah kita dipun takdiraken dados hambanipun Allah ingkang senantiasa taat. Ikhwan fillah, mungkin kita sedaya saged mengukur diri kula lamjan sami piyambak-piyambak bilih wonten saat menika mbok bilih kula dipun keparengaken tangklet menapa nggih ingkang panjenengan raosaken saat menika. Napa Bapak Ibu sing diraoske saat menika napa? Napa ngantuk? Kula emot setunggaling perumpamaanipun tiyang mukmin menika menawi mlebet wonten ing masjid menika ibarat ulam wonten ing toya. Kita saged bayangaken nek iwak kuwi ning jero banyu niku ukurane jenak napa mboten? Jenak. Nanging wonten golonganipun tiyang menawi mlebet masjid menika senantiasa mboten saged jenak. Paripaosipun kados dene peksi ingkang wonten kurungan, manuk sing neng jero kurungan. Burung nika sing ten jero kurungan nika sanajan dipun cepaki pangan, dipun cepaki ngombe cukup, sejatosipun perasaanipun jenak napa mboten? Mboten jenak. Dan niku ibaratipun niku tiyang munafik. Wong munafik niku nek neng jero masjid niku klicatan, kepengin ndang metu. Nek wong mukmin ten jero masjid niku kerasan. Nah, kula tangklet enjang menika jenengan kerasan menawa klicatan. Amang raoske kiambak-kiambak. Kula mboten nyebat jenengan ki wong iman apa wong munafik, ndak perlu karena kita yang merasakan. Apabila saat ini kita merasakan ketenangan, kesejukan di dalam masjid ini, maka insya Allah hati kita hati seorang mukmin, hati orang yang beriman. Ini kelicatan Bapak Ibu sekalian, engko selak ngene. Nah, insya Allah mboten sah kesesa, insya Allah Allah menika sampun ngatur. Bila kaitanipun kalian kajian wonten ing jang menika mungkin sekedhik wekdal badhe kula ginakaken ingkang sak saesanipun ngiras pantes sampun udakara hampir kalih taun mboten panggih kalian panjenengan sami sarapan bareng nggih sami canten-cantenan sareng silaturahim dangu sanget raosipun menika kangen menawi kula nek jenengan kangen apa mboten kula mboten ngerti. Nah, Bapak Ibu jamaah sedayanipun sejatosipun kita sedaya menika gesang wonten ing alam donya menika ngadepi ujian. Lan ujian menika tentu pinangka bentuk Allah badhe mirsani
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat di antara kalian mana orang-orang yang lebih baik amalnya, ahsanu amala. Kalau wau ayat ingkang dipun waos Ustaz Marjono, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa surat Al-Kahfi niki surat Al-Mulk. Nah, bila Bapak Ibu sekalian wonten ing alam donya menika wonten ingkang dipun uji kanthi kesenangan, kesenangan harta, kesenangan jabatan, dan badan ingkang sehat. Kadang-kadang malah mboten kiyat kanthi ujian menika. Nanging berapa banyak orang yang diuji dengan pesakitan, dengan sakit yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi justru kuat lan sak panunggalanipun. Bilanipun Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita terima, menapa kemawon peparingipun Allah wonten ing saat menika, itulah yang terbaik. Awet kalau wae ingkang angka 3 kula sebataken, sebagai seorang mukmin itu harus ikhlas, ridho atas takdir. Mila kita sedaya wonten ing kesempatan menika bukan berarti semata-mata kita itu karena kesehatan kita, karena kita mampu bangun petang, Allah lah yang mentakdirkan. Sesuai dengan qada dan qadarnya kita bisa hadir dalam majelis ini. Bila monggo kita saged dadosaken renungan bilih detik menika monggo kita awali kanthi perubahan-perubahan. Sampun ngantos kita bersandar dumateng sinten kemawon kajawi bersandar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menawi kita menika bersandar dumateng makhluk, tentu makhluk menika mboten abadi. Setiap makhluk nanti punya kematian, maka tidak pernah akan abadi. Tetapi apabila kita bersandar kepada Allah, insya Allah Allah adalah zat yang abadi. Lan sampun ngantos kita bersandar dumateng kecerdasan kita. Apalah arti kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Cerdas yen ora oleh pitulunge Gusti Allah. Untuk apa? Nah. Lan sampun ngantos kita ugi bersandar dumateng harta. Harta yang kita kumpulkan. Sebab mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Boten jam-jaman, bahkan hanya perhitungan menit harta itu akan hilang. Bila Allah berkali-kali neguhaken janjinipun datang kita sami Bapak Ibu sekalian, sejamaah, wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat menika populer sangat. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka baginya yaj'al lahu makhraja,
jalan keluar dari setiap kesulitan, jalan keluar dari setiap persoalan. Nah, hadirin rahimakumullah, persoalan menika badhe dipun paringi margi, akan diberi jalan bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya. Justru jalan keluar menika datang dari buah dari ketakwaan kita. Mila gesang menika jangan pernah berhenti membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan berbekalah. Fa inna khairaz zati taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Watakuni ya ulil albab. Sekali lagi yang ditekankan adalah ulil albab, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Karakter ulil albab mengke sagedipun bika wontening Quran surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. Itu adalah sifat-sifat ulil albab. Nah, mboten kalian tu wonten sekitar 8 sifat. Kinten-kinten polong sifat niku awake dhewe duwe pira. Nah, bila kati menika, mengapa orang yang pandai masih banyak juga yang sengsara? Kenapa orang yang berharta juga masih banyak yang sengsara? Karena persoalan kita tidak akan bisa dipecahkan hanya mengandalkan kemampuan kita. Ketakwaan itulah yang akan mendatangkan Allah. Terus dimanapun, kapanpun, ittaqillaha haitsu makunta, kita mesti harus mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kaya tidak akan ada artinya kalau tidak takwa. Cerdas berilmu tinggi tidak akan ada faedahnya kalau tidak bertakwa. Napa enten Pak kira-kira wong cerdas ilmune dhuwur ning ora nek manfaate, sekolahe teko Jepang, sekolahe teko Amerika, teko Australia. Melaku tekan kono wae mampu, ning mlaku ning masjid 50 meter gak kuat. Nah, inilah kecerdasan, kepandaian yang tidak ada manfaatnya. Justru yang dipikir terus dalam otaknya dunia, dunia dan dunia. Jabatan, harta, dan seterusnya. Nah niku wong sing wis kena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Lalu ayat selanjutnya Allah menegaskan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan membukakan pintu rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita membangun ketakwaan, mempertahankan ketakwaan, Allah jamin, gak usah khawatir, pasti
rizki itu akan datang dari jalan yang tidak diduga-duga, saka dalan sing ora dinyono-nyono. Kadang masih ada seorang muslim ketika ditawari, yuk kajian akad pagi. Nah, esok-esok nggone wong nyambut gawe kok kon ngaji. Nah, engko nek marai rugi. Esok-esok ku ya ndang neng pasar, ndang neng sawah, ndang neng nyambut gawe. Ini kadang-kadang memikir kerugian, padahal Allah menjamin di balik itu. Di balik ketakwaan itu akan dijamin harta yang mengalir dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka bagi kita banyak persoalan yang di luar kemampuan kita. Tapi mudah bagi Allah andai kita itu menjadi ahli takwa. Solusinya andai kita itu menjadi ahli takwa, seluruh persoalan, seluruh permasalahan akan dijamin oleh Allah. Jalan luas, lebar, senantiasa menantinya. Allah yang akan mempertemukan kita sekalian dengan siapa yang Dia kehendaki. Mungkin rekan kita, mungkin saudara kita, mungkin siapapun, itu Allah yang akan menemukan. Sebab memang masih ada sebagian orang yang merasa di balik itu masih banyak orang yang merasa aman. Karena beramal, sudah banyak berbuat baik, sudah membantu kesana kemari, merasa sudah bertakwa, namun merasa dirinya itu sudah cukup, sehingga ia pun merasa Allah tidak lagi mungkin akan memberi ujian yang lebih berat lagi. Ampun ngantos kita sedaya nggak ada perasaan ingkang kados menika. Allah tegasaken wonten firmanipun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrullah ilal qaumul khasirun. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Karena tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sudah membangun ketakwaan saja kita masih merasa takut, jangan-jangan masih ada muncul satu perasaan, apalagi nggak pernah berbuat sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkin seorang yang beriman itu merasa percaya diri dengan amalnya, merasa apa yang telah ia lakukan pasti akan membuatnya aman dari azab Allah. Sekali-kali bukanlah demikian. Sifat orang mukmin, adapun orang beriman, ia senantiasa khawatir atas dosa yang ia lakukan, tidak ada yang dianggap kecil dan remeh. Bila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang yang beriman itu selalu melihat dosa-dosanya. Baginya ibarat sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh, lalu ia khawatir akan tertimpanya. Sedangkan orang kafir, ahli maksiat, melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. Jadi dianggap tidak ada masalah.
Ikhwani bidin rahimakumullah. Milanipun jangan pernah kita khawatir, tetapi jangan pernah juga kita sembrono. Lajeng Allah juga akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah akan memudahkan sesuatu yang sulit. Ahli takwa akan senantiasa dimudahkan oleh Allah. Lajeng ayat menika bersambung, wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal. Nah ini. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan segala kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Bapak Ibu sampun ngerasakan hasil dari sebuah tawakal. Ada satu contoh, karena tawakalnya luar biasa, yaitu sahabat yang sangat terkenal Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sukses. Bahkan konon menurut riwayat beliau ini jadi pedagang tidak pernah rugi, Pak. Maka suatu ketika punya niat supaya dagangannya itu rugi. Maka ketika terjadi perang Tabuk niku perang yang luar biasa sulitnya, karena terjadi pada musim kemarau. Jarak antara Madinah ke Tabuk itu 15 hari perjalanan, musim panas. Dan yang memberatkan bagi para sahabat, bagi kaum muslimin saat itu, karena saat itu sedang kurma itu dalam keadaan cara kene nek jagung matal. Kurma itu menjelang panen. Engko nek melu perang, wah engko kurmane sing ngurusi sapa? Mulih kok perang mesti kurmane ya do bosok. Dan itu betul-betul terjadi. Jadi sahabat-sahabat yang senantiasa ingin berjihad di jalan Allah dengan lillahi ta'ala, kemudian menjaminkan ketakwaannya kepada Allah, yakin bahwa semuanya akan ditanggung oleh Allah, bertawakal kepadanya, tetap berangkat berperang. Wes raidep. Urusan kurma ini urusan dunia. Nanti kalau kurmanya busuk, itu nanti Allah pasti akan ganti. Ternyata betul Bapak Ibu sekalian. Abdurrahman bin Auf ini ternyata supaya dagangannya itu rugi, kemudian memborong kurma-kurma yang busuk dari para pejuang-pejuang Tabuk ini, kemudian dimasukkan ke dalam gudang sampai beberapa gudang supaya rugi Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang terjadi? Dilalah, bahasane wong Jawa iki dilalah. Di zaman itu terjadi apa? Nah, pandemi seperti sekarang ini. Terjadi penyakit menular, dan menurut dokter ahli obatnya itu apa? Kurma busuk. Obatnya kurma busuk, padahal yang punya banyak kurma busuk adalah Abdurrahman bin Auf. Niatnya rugi, tetapi justru malah mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah kita khawatir kalau kita meniti jalan Allah nanti kita akan rugi, akan sengsara. Enggak. Jadi seperti itu. Justru orang-orang munafik yang karena eman-eman kone aku melu perang rugiku gede, justru ikut itu yang menjadi rugi. Di samping harus banyak beralasan kepada Rasulullah, ya Rasulullah terus terang mawon kula ra iso melu perang karena ya keberatan, karena ada yang alasannya
meninggalkan orang tuanya yang sudah sepuh, ada yang sibuk, ada yang segala macam. Dan Rasulullah terbiasa menerima alasan orang-orang yang tidak mau ikut perang karena enggan. Itulah ciri-ciri orang munafik. Nah, Bapak Ibu sekalian, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan segala kebutuhan lahir dan batinnya. Allah lebih tahu kebutuhan kita, melebihi pengetahuan kita kepada diri kita sendiri. Gusti Allah niku pirsa kebutuhane awake dhewe, melebihi pengertian kita terhadap diri kita sendiri. Contohnya nek awake dhewe iki ora pati ngerti. Iki apa to ya, anggere sumur 50 munggah nek keluane sing tambah. Orang ibadahe tambah mempeng ning malah keluane sing tambah. Sing boyok pegel nek linggo sedelo gringgingen, sirah gampang ngelu, asam urat dhuwur, napa melih? Pokoke tambah terus keluane. Meripat berkunang-kunang, nek ngaji wis ra betah, malah kena nggih alasan. Nah, Allah yang akan menjamin. Karena itu ikhwani fillah, jangan sok tahu kita menghadapi hidup ini ibarat kita itu orang yang tahu, tetapi sekali lagi sesungguhnya ketakwaan itu yang menjadi penjamin. Tawakal itu ujungnya, maka berat sekali sesungguhnya. Menawi kita sedaya menika mboten tawakal dumateng Allah, awrat. Mila saenipun kecerdasan kita, harta kita, kemampuan kita, kekuatan kita, monggo kita damel kangge semakin ngiyataken ketakwaan kita dumateng Allah, semakin teguh mematuhi perintah-perintahipun, bukan hanya karena pahala semata, bukan karena ingin surga, bukan hanya takut celaka, tetapi semata-mata kita patuh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhilah larangan-larangan karena Allah, maka insya Allah itu lebih sebetulnya membuat kita itu hidup akan menjadi ringan, jauh lebih indah. Dan setiap persoalan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Agung, karena tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok tahu, jangan sok bisa, sebab semuanya pasti adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tadi saya menduga, wah aku telat, tapi saya mohon ya Allah, mohon kelancaran sampai sana tidak telat. Ternyata pas. Ini bukan karena saya pandai bersepeda, tidak, ya karena Allah yang mengatur perjalanan kita. Karena sudah semakin banyak lubang-lubang ini jalannya, kita berhati-hati. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tidak ada yang kita andalkan kecuali sekali lagi pangsul membangun ketakwaan dumateng Allah dengan cara apapun, monggo. Kurangi perkara-perkara yang kita itu sok tahu urusan orang lain. Iki sing kadang jengkelke. Nek urusan orang lain, teliti sekali. Tapi kadang urusan kita sendiri
gak tahu. Istilah sekarang kepo. Tahu napa? Seolah-olah tahu urusan orang lain. Mila monggo mumpung kita masih diberikan jalan, kita lalui jalan yang baik ini untuk menentukan nasib kita yang selama-lamanya yang akan abadi di akhirat. Siapa yang akan menentukan? Allah, tetapi atas dasar ikhtiar kita di dunia. Menawi kita dipun paringi kesempatan, pintu telah terbuka, kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, kita nanti akan kecewa, akan menyesal ketika pintu itu tertutup, tetapi sementara persiapan kita belum matang. Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi sekedhik ingkang kula aturaken menika dados motivasi. Karena memang saya tahu kula ajeng matur wonten mriki niku rada pekewuh arep matur apa nggone gudange para ulama. Kula sementara wong desa. Wong desa mriki cedak waduk ya Pak Marjono. Sakete waduk ketro. Ya Allah, mugi-mugi wonten manfaatipun. Alhamdulillah. Saged silaturahim menika kebahagiaan tersendiri Bapak Ibu sekalian. Sebab panci kita menika ngerasaken kangen. Lah mudah-mudahan kangen kita itu kepada ahli-ahli surga sebagaimana surga juga kangen kepada kita. Nggih. Jadi menawi kita sedaya sesama orang-orang soleh, kangen karo wong soleh, kangen karo masjid, kangen karo majelis ilmu, insyaallah padha karo kangene swarga, ngarep-arep kehadiranipun ahlinipun, masyaallah. Dan mugi-mugi kita sedaya dipun kangeni swarga. Nah kira-kira kepengin selak neng swarga mboten? Nek kepengine kuncine mati sik, Pak. Kok sampean ditari mati ra gelem. Alah wis ngenteni. Nah, la wangsul wonten ngajeng kita ridho atas takdir Allah pun tawakal mawon. Kapan saja Allah akan mengambil kita kembali ke haribaannya, manut tawakal. Insya Allah itu kita akan menemui kebaikan fitini wa dunya hatal akhirah. Mekaten ingkang saged kula aturaken, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.